gini ya, lo udah ngebunuh ibu lo sendiri. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Oke, di video aku kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian atau nyeritain sebuah kisah di mana kalian sendiri pun bakalan susah untuk menentukan mana yang salah, mana yang tidak salah, mana yang korban, mana yang tersangka. Ya, kayak gitu. Jadi nggak usah banyak cincong atau intro lagi, kita langsung aja ke videonya. Bukan kayak gitu aku ngomongnya. Let's start the story, I guess. Pada tahun 2015, Amerika dikejutkan dengan penemuan sebuah kasus kasus pembunuhan di mana seorang ibu dibunuh, atau misalnya seorang ibu terbunuh dan pembunuhan ini didalangi oleh anaknya sendiri, anak kandung. Ya, Didi Blanchard ditemukan tewas dengan beberapa luka tusukan di punggung dan juga 2 sayatan di leher. Pembunuhan Didi ini begitu menarik perhatian bukan karena ini didalangi oleh anaknya yang bernama Gypsy Rose, melainkan adalah fakta bahwa Didi dan Gypsy ini adalah tokoh yang cukup terkenal dan juga kemudian hal-hal lain yang terkuak setelah kematian Didi yang membuat publik itu shock dan merasa tertipu. Didi Blanchard, atau kita mungkin memanggilnya mendiang Didi Blanchard, merupakan seorang single parent yang sangat menginspirasi banyak orang, di mana dia mendedikasikan hidupnya hanya untuk merawat anaknya Gypsy yang pada saat itu memiliki banyak penyakit. Penyakitnya adalah, bentar baca ya, new leukemia, distrofi otot, epilepsi, asma berat, cacat kromosom, apnea tidur, gangguan pendengaran dan penglihatan. Banyak. Bahkan seumur hidupnya Gypsy ini harus tinggal atau duduk di kursi roda, guys. Dia juga pakai kacamata yang tebal karena gangguan penglihatan kan. Dan juga kalau misalnya dia gangguan pendengaran, berarti dia juga pakai alat bantu dengar seharusnya. Nah, kalau udah lihat single parent kemudian juga punya anak yang kayak gini, otomatis kita pasti bertanya, terus bapaknya kemana? Ya, bapaknya mah ada, tapi mereka itu bercerai sebelum Gypsy ini lahir. Hal ini dikarenakan bahwa Didi merasa bahwa suaminya ini tidak bertanggung jawab. Oke, by the way, nama suaminya itu Pod Blanchard. Nah, selain itu juga si Pod ini tuh seneng namanya minum-minuman, mabok-mabokan, alkoholik lah. Dan juga sering bertindak abusif kepada Didi. Kalau nggak salah itu juga dia sering ngejek-ngejekin anaknya Didi. Gak tahu anaknya yang mana, padahal kan Gypsy itu anak satu-satunya. Kayaknya pas Gypsy masih di kandungan sering diejek-ejek sama bapaknya. Nah, setelah bercerai dengan Pod, Gypsy ini lahirlah. Kemudian mereka berdua tinggal di keluarganya Didi. Nah, dan di sana pun Didi juga nggak betah karena dia mengatakan bahwa keluarganya ini tidak suportif dan bahkan cenderung selalu bertindak abusif kepada Didi dan Gypsy. Hal ini menyebabkan Gypsy, Didi tidak tahan dan akhirnya muncrat. Didi tidak tahan dan akhirnya pergi meninggalkan keluarganya untuk hidup mandiri. Setelah mereka ini pindah dari rumah keluarganya, Didi dan Gypsy hanya hidup dengan mengandalkan jaminan sosial atau uang jaminan sosial milik Gypsy. Pada tahun 2005 terjadi badai Katrina di daerah tempat Gypsy dan Didi ini tinggal. Dan kemudian hal itu menyebabkan mereka tidak memiliki rumah, ya ludes lah semua gitu. Sehingga mereka harus pindah, yang asalnya tuh mereka tinggal di New Orleans, Louisiana. Mereka pindah ke Aurora, Missouri gitulah tulisnya. Nah, dan disinilah titik balik dari kehidupan Didi dan juga Gypsy, dimana ada 2 selebritas yang mereka tuh kayak tergabung dalam kayak organisasi untuk membantu orang-orang cacat. Mereka mengetahui tentang keadaan Gypsy dan juga keadaannya Didi, dan mereka memutuskan untuk membangun sebuah rumah. Itu pun juga dibantu dengan yayasan masyarakat atau organisasi masyarakat yang bernama Habitat for Humanity. Dan bukan hanya itu aja, Gypsy juga mendapatkan mobil
serta kursi roda baru. Gypsy juga diizinkan untuk berobat gratis serta mendapatkan tiket konser. Yang tiket konsernya tuh yang bisa membuat Gypsy ini masuk langsung ke backstage-nya gitu guys. Jadi bukannya tiket konser yang hanya kita teriak-teriak depan itu doang, tapi dia tuh bisa masuk ketemu artisnya langsung. Nah juga selain itu Gypsy juga mendapatkan tiket untuk pergi ke Disneyland, karena aku sempat lihat video bahwa pas dia lagi ke Disneyland. Selain itu Gypsy dan Didi juga semakin terkenal karena mereka diundang ke beberapa stasiun TV, masuk TV juga. Ya secara garis besarnya kehidupan mereka ini berubah karena mereka banyak mendapatkan bantuan dari masyarakat atau dari orang-orang baik. Kemudian pada saat Gypsy ini harus berobat, nah kebetulan nih ya, ada seorang dokter yang bernama Bernardo Flasterstein. Ya, dia ini adalah seorang ahli saraf pediatrik yang ingin membantu Gypsy, dan Gypsy itu diizinkan berobat di kliniknya dia ini sampai Gypsy sembuh guys. Tapi pada saat Gypsy melakukan beberapa tes di klinik dokter ini menemukan fakta yang tidak terduga, yaitu Gypsy sama sekali tidak menderita penyakit apapun. Dan saat hal ini dikonfirmasi kepada Didi ibunya ini bilang itu semua salah karena Gypsy ini sakit, dan bahkan saya punya beberapa bukti. Hanya saja pada saat itu badai Katrina datang sehingga menyapu habis semua berkas kesehatan milik Didi. Didi yang mendengar apa yang dikatakan dokter ini mulai menyimpan rasa penasaran, keraguan dalam dirinya, dan ditambah lagi Didi ini juga menyadari bahwa obat-obat yang diberikan ibunya ini semakin hari semakin banyak. Dan dia pun sudah mulai ragu bahwa obat-obat ini tuh benar-benar untuk menyembuhkan atau justru yang menjadikan dia makin sakit. Timbul keinginan di hati timbul keinginan di hati Gypsy untuk berkonsultasi secara pribadi ke dokter tersebut. Dan ketika dia berencana untuk pergi ke dokter itu dengan cara mengunjungi tetangganya, hal ini malah diketahui oleh ibunya Didi. Dan yang membuat rada-rada curiga adalah pada saat Gypsy pergi ke tetangganya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Gypsy ini bisa berdiri dan berjalan dengan kakinya. Dia tidak lumpuh dan dia tidak harus menggunakan kursi roda. Namun lagi-lagi Didi berdalih bahwa ini semua mungkin hanya sementara, kayak contemporary aja, karena dia baru menggunakan obat yang baru dan mungkin obatnya tuh bereaksi dengan bagus, kayak gitulah. Kecurigaan pun mulai cukup menyebar, di mana beberapa orang kayak mulai menunjukkan sikap yang menyimpang, di mana mereka kayak menyarankan bahwa Gypsy itu pasti bisa jalan dan lain sebagainya. Ditambah Gypsy juga sering mengatakan bahwa dia ini baik-baik aja. Dan Didi selalu bilang bahwa Gypsy ini sekarang sudah mulai akibat pengobatan yang dia jalani. Jadi dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dibilang gila anaknya sendiri guys. Dan mendengar itu orang-orang hanya menganggukkan kepalanya dan percaya. Pada tahun 2012, Gypsy ini bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Nicholas Godejohn melalui aplikasi chatting online. Mereka berdua merasakan kecocokan satu sama lain, dan juga Gypsy mulai curhat istilahnya sama si Nicholas ini. Dia menceritakan apa yang terjadi di kehidupannya dan betapa dia ini sudah ragu bahwa sebenarnya dia ini sakit ya. Diceritain aja semuanya, karena basically alasan Gypsy menggunakan aplikasi chatting online ini adalah untuk meminta bantuan agar bisa keluar dari jeratan ibunya. Mendengar apa yang Gypsy katakan, Nicholas merasa cukup terganggu. Kayak dia tuh kayak, kok bisa sih? Mungkin ada rasa marah kali ya, emosi dia mendengar cerita Gypsy ini. Sehingga akhirnya Gypsy dan Nicholas pun merencanakan pembunuhan Didi. Kemudian tahun 2015 di pertengahan bulan Juni, Gypsy dan Nicholas melakukan aksi yang sudah mereka rencanakan cukup lama, di mana Gypsy mengundang Nicholas masuk ketika Didi itu sudah tertidur, dan
Gypsy pergi ke kamar mandi sementara Nicholas membunuh Didi. Setelah melakukan aksinya, Gypsy dan Nicholas pun kabur guys. Pada awalnya kasus pembunuhan Didi ini diduga merupakan kasus kayak perampokan dan juga penculikan dari Gypsy. Jadi kayak Gypsy ini diculik gitu loh, dan mamanya Didi bunuh. Itu awalnya. Namun ketika mereka menyadari dan melihat CCTV bahwa ternyata adalah Gypsy yang merencanakan semua ini, karena di CCTV itu ada terekam bahwa Gypsy itu bisa jalan, akhirnya Gypsy pun dan Nicholas ditahan. Karena ya gini ya, lo udah ngebunuh ibu lo sendiri, lo udah ngebunuh orang nih si Nicholasnya, tapi mereka malah sembunyi di keluarganya Nicholas. Ya ketahuan lah, kenapa? Gimana bisa ketahuannya? Karena Gypsy ini sempet yang namanya curhat ke tetangganya mengenai hubungannya dia dengan Nicholas. Dan otomatis dong pada saat si Gypsy ini hilang, tetangganya pasti mikir mungkin Nicholas tahu. Dan ya ternyata benar, mereka berdua di rumahnya bapaknya Nicholas gitu. Setelah penangkapan Gypsy dan Nicholas, fakta-fakta mengenai kesehatan daripada Gypsy ini terkuak ke media, dan banyak orang yang merasa tertipu seperti yang aku bilang tadi. Karena pada dasarnya Gypsy ini adalah anak yang sehat. Dia tidak memiliki penyakit apapun. Dan kalaupun dia ditaruh di kursi roda, kayak duduk di kursi roda, itu tuh sebenarnya hanya karena dia adalah hanya karena dia pernah mengalami kecelakaan pada saat kecil. Tapi di situ Didi melarang Gypsy untuk turun dari kursi roda. Bahkan kayak penyakit apnea, segala macam itu semua rekayasa. Dan bukan hanya itu saja, bahwa Didi ini mencekoki Gypsy dengan obat-obat epilepsi, di mana Gypsy ini nggak punya penyakit itu, tapi dia kasih minum obat itu terus, yang mengakibatkan giginya rontok, mengalami pembusukan kemudian rontok. Dan juga dia bilang dia punya leukemia, itu semua juga bohong, karena pada dasarnya dia botak itu karena dipotong sendiri mamanya. Jadi mamanya bilang, ntar juga bakalan gundul kok rambutnya, mendingan sekarang disikat aja. Jadi bukan karena leukemia. Dan seumur hidup Gypsy, yang dia yakini adalah dia memang menderita penyakit-penyakit itu. Sampai akhirnya dia mendengar apa yang kata dokter yang tadi itu, baru dia mulai merasa curiga dengan keadaan badannya. Bohongan Didi itu bukan hanya di sana guys. Bahkan kayak tadi kan dia bilang bahwa dia menceraikan suaminya karena orang ini tidak bertanggung jawab. Tapi pada faktanya bapaknya Gypsy ini selalu memberikan tunjangan kepada Gypsy. Bahkan selalu datang berkunjung, membelikannya makanan dan mainan layaknya seorang ayah. Hanya saja pada saat Gypsy berusia 18 tahun, tiba-tiba saja Didi meminta kepada mantan suaminya ini untuk tidak pernah berhubungan lagi dengan Gypsy. Dan juga untuk keluarganya yang dibilang tidak suportif, itu ternyata bullshit. Pada dasarnya itu Didi sendiri aja yang gak cocok. Dan keluarganya ini udah kayak curiga dengan Gypsy, karena dia ngerasa penyakit-penyakit Gypsy ini seperti mencurigakan, dan kayaknya Gypsy ini orang sehat. Jadi muncul keraguan di benak keluarganya. Itu sebabnya Didi langsung cabut. Dan dia juga selalu ganti rumah sakit setiap kali ada dokter yang merasa ada keanehan pada kesehatan Gypsy. Dan bukan hanya itu guys, bahkan Gypsy ini ternyata bukan lahir di tahun 1996 seperti yang selama ini dia yakini dan seluruh orang tahu. Menurut akte kelahiran Gypsy yang dipegang oleh ayahnya, Gypsy ini lahir pada tahun 20 Juli 1991. 6 tahun apa 5 tahun dimudain. Dikarenakan tindakannya, Gypsy pun mungkin ya dia mengakui bahwa itu emang dia yang merencanakan dengan kekasihnya ini. Dan akhirnya Gypsy dihukum 10 tahun penjara. Ini kasus 2015, dia nih tahun 2016 udah baru dihukum. Ya mungkin 2026 dia bisa keluar.
Tapi Gypsy ini mengatakan bahwa di penjara itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dia harus tinggal bersama ibunya. Juga kekasihnya Gypsy yaitu Nicholas. Nicholas, ya kayaknya itu namanya. Aku lupa lagi guys, sorry bentar. Apa ya? Nah ya, Nicholas. Dia dihukum seumur hidup tanpa ada pembebasan bersyarat. Jadi nggak bisa bebas bersyarat, udah seumur hidup di penjara. Ya, mungkin segitu. Jujur ya, aku bilang ke kalian bahwa aku ini udah nge-shoot sampai 2 kali. Karena apa? Karena tadi tuh di awal-awal di video aku shoot pertama tuh aku kayak yang bener-bener pembaca berita pelan-pelan. Jadi kagak ada enjoy-enjoynya, hingga akhirnya pas ke tengah mulai deh gilanya keluar. Ya, akhirnya aku ulang semua. Oke, gimana guys kalau menurut kalian? Menurut kalian yang salah di sini tuh Didinya atau emang Gypsy-nya? Kalau aku pribadi ya, emang sih kita nggak bisa, penghilangan nyawa seseorang itu nggak bisa dianggap benar. But motif yang dia punya walaupun tetap tidak bisa membenarkan. Hanya saja aku ngerasa bahwa seperti banyak orang yang mengetahui kasus ini, yang juga di Amerika yang tahu jelas tentang kasus ini, bahwa mereka menganggap apa yang dilakukan Gypsy itu merupakan tindakan pembelaan diri. Ya, dia ditipu seumur hidupnya. Dia hanya tahu bahwa dia ini sakit, tapi ternyata dia ini sehat. Dan juga dari usia dia ditipu. Bahkan nih ya, setahu aku Didi itu berulang kali kayak di abuse oleh ibunya. Setiap kali dia mulai mempertanyakan kondisinya. Bahkan kayak dia itu harus selalu hati-hati saat dia berbicara dengan orang. Dia juga tidak dimasukkan ke sekolah biasa karena dia hanya homeschooling. Selain itu juga Didi ini bisa dikatakan ruang lingkup atau lingkarannya, cycle-nya tuh kayak cuma dia dan ibunya, tidak ada orang lain. Oke guys, sekian video dari aku. Aku harap kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru, info yang baru, atau mungkin kasus yang baru. Kalaupun enggak, maafin aku. Dan juga aku minta maaf kalau seandainya ada kesalahan kata, baik dalam pengucapan maupun juga logat atau apapun yang aku keluarkan. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video aku ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Pastikan kalian juga nyalain lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu apa yang akan aku buat di next video. Ya, thanks guys for watching. See you guys in my next video.